Halo semuanya, balik lagi sama aku Anissa Putri di video podcast yang pertama. Apa kabar teman-teman? Pasti kalian baik-baik aja ya. Di era pandemi kayak gini, bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa, di rumah aja. Nah, kalau kalian mau keluar, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan senantiasa jaga jarak. Nah, di podcast kali ini, tentunya aku nggak sendirian dong. Udah ada partner aku, Dila. Hai Dila. Hai semua. Dila, apa kabar nih? Aduh, alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik. Baik. Dila, kegiatannya apa aja di masa pandemi kayak gini? Cuma lagi sibuk itu aja sih, kuliah online. Kuliah online, Rebahan, sibuk nggak ngapa-ngapain ya, sibuk nggak ngapa-ngapain. Bener banget. Kalau kamu sendiri Nis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terus lagi sibuk apa nih kira-kira? Lagi sibuk ini sih, ya sama kayak mahasiswa pada umumnya lah. Kita kuliah online. Dila tahu nggak sih di masa-masa pandemi kayak gini semuanya kan serba online. Bener banget. Termasuk juga kita kalau kuliah via daring juga kan. Itu biasanya bosan banget gak sih? Bosen banget sih. Sampai kadang tuh sampai aku ngantuk banget gitu. Jujur Iya. aja sih. Ngomong-ngomong soal daring nih, daring kan perlu ini kan, akses internet. Nah, internet tuh kayak hal yang wajib banget gak sih buat manusia zaman sekarang? Banget. Mm-mm. Kayak kita tuh harus cari informasi apapun tuh ada gitu sama internet itu langsung. Iya, tapi sebagai manusia yang bijak, sebagai insan yang bijak nih, kita harusnya kan bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang hoax gitu. Bener banget, sekarang lagi zamannya hoax gitu. Nah itu, dalam penggunaan internet juga kita harus memperhatikan aspek-aspek, mulai dari aspek etika, aspek sosial, budaya, ekonomi, sama aspek hukum juga. Bener banget, itu poin pentingnya sih. Dan juga aku pengen tahu banget nih ya, kita bahas dulu dari aspek etikanya deh. Kalau aku boleh tahu apa sih nih sebelumnya etika itu? Etika menurut KBBI nih, menurut Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Berarti kalau didefinisikan secara bahasa kita sendiri nih, etika itu berarti moral, seperangkat moral yang mengatur tingkah laku manusia gitu. Oh gitu. Nah sekarang aku mau nanya ya nih, contoh etika yang menyimpang di internet tuh apa aja sih tentang Etika internet yang gitu ya? menyimpang. Etika yang menyimpang itu banyak sih contohnya. Kita katakanlah ini cyberbullying. Pasti semuanya udah nggak asing kan sama Bener istilah banget. cyberbullying. Bener banget, di Indonesia tuh lagi kayak marak banget gitu ya gak sih? Iya. Cyberbullying. Kayak kita ambil contoh di Instagram nih. Benar. Siapa sih yang nggak punya Instagram ya kan? Kayak semua kalangan remaja di umuran kayak kita nih pasti udah punya Instagram semua. Terus kalau di Instagram kayak kita salah dikit pasti udah dihujat sama warganet atau sebut aja netizen julid. Terus juga ada misal nih ada orang kayak udah ngonten bener-bener bikin konten, udah segalanya udah perfect dan isi kontennya tuh kayak mengingatkan sesama manusia, Edukasi gitu ya. edukasi, mengingatkan sesama manusia, mengingatkan sesama umat beragama, malah dapat ujaran kebencian, kan miris kayak gitu. Kejem banget ya dunia ini. Kayak netizen tuh nggak, kalau kita dengerin apa kata netizen tuh nggak ada habis-habisnya gitu. Terus ada lagi nih harassment atau pelecehan lewat komentar atau postingan yang sifatnya tuh mengancam seseorang. Ada lagi nggak apa lagi gitu? Terus ada ini impersonation. Apa tuh? Impersonation tuh kayak bukan kita sih, ya kita berpura-pura menjadi orang lain gitu. Oh kayak fake account gitu ya? Sekarang kan lagi zamannya ini fake account gitu, foto profilnya pakai foto orang yang cantik-cantik gitu, buat menipu orang lain kan gitu biasanya. Itu juga merugikan orang lain banget. Bener banget. Terus ada nggak sih nih kayak upaya pemerintah untuk meredahkan cyberbullying gitu? Setahu aku nih, akhirnya pemerintah udah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Itu isinya tentang
informasi dan transaksi elektronik gitu. Jadi oknum-oknum yang jahat-jahat kayak gitu hati-hati aja. Iya benar banget nih. Nah, yang kedua ada aspek hukum. Kalau tadi ada cyberbullying, sekarang ada cyber law. Nah, kenapa tuh di dalam penggunaan informasi itu dibutuhkan cyber law? Ini juga bisa buat menjaga reputasi negara. Kan sekarang kayak informasi itu bisa menyebar luas cepat ke seluruh dunia kan. Benar Nah, banget. kita tentunya nggak mau dong negaranya dicap jelek, apalagi negara kita Ih, sendiri. jangan sampai deh, amit-amit. Malu kan? Malu banget. Terus selain menjaga reputasi nih, apalagi ada apa? Selain menjaga reputasi, yang paling penting nomor satu itu adalah menjaga pribadi manusia masing-masing. Jadi orang-orang tuh nggak bisa semena-mena sama orang lain gitu. Benar banget. Terus juga menghindari negara kita itu difitnah punya teroris-teroris online gitu. Sekarang kan apa-apa serba online, jadi teroris pun juga online. Nanti sekarang. bisa-bisa bom juga online. Bahaya kan? Iya nih, orang kalau semena-mena bisa pecah sih dunia. Terus ada aspek apa lagi nih? Aspek budaya deh yang buat penting banget nih buat remaja-remaja zaman sekarang. Bener banget, dalam aspek budaya juga ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah ini kita bahas sisi apanya dulu nih Nis, enaknya? Sisi positif dulu kali ya. Negatif dulu kali. Oke, negatif. Negatif dulu aja ya. Oke, sisi negatifnya. Dampak negatifnya nih, yang pertama banyak muncul kejahatan jenis baru, ya nggak sih? Iya banget. Apalagi yang bahaya buat remaja zaman sekarang, masuknya budaya-budaya asing yang menyimpang dari norma-norma Pancasila gitu, Bener. Iris. Sumpah iya, bener banget. Itu agak bahaya sih buat remaja-remaja sekarang. Apalagi yang umurnya masih di bawah, belum legal gitu ya. Terus nih, Nis, kalau dari sisi positifnya nih. Nah, kalau ada sisi negatif, berarti ada sisi positifnya. Pasti. Kan? Nah, sisi positifnya yang pertama, yaitu kita bisa dapat informasi dari seluruh belahan dunia itu secara cepat. Bener Ya banget. nggak sih? Terus yang kedua, kita bisa dapat teman dari seluruh dunia juga secara gampang. Kalau dulu kan namanya apa tuh? Sahabat pena. Kalau sahabat pena kan kayak Surat. kita Bener surat-suratan, banget. jawabnya pasti juga butuh Lama banget. proses, butuh proses yang panjang. Bener banget, kayak sesuai pengalaman pribadi aja sih. Terus juga harus hati-hati juga ya dari Ya bener, dari itu sininya. sesuai kitanya sendiri ya, harus hati-hati. Bener banget tuh. Terus ada ini, kita juga bisa gampang buat mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Bener banget. Terus ada aspek apa lagi nih? Kan tadi abis bahas ada aspek budaya ya, Budaya. pasti harus ada sosialnya. Aspek Ada aspek sosial. Apa nih? Di dalam aspek sosial juga ada sisi positif dan negatifnya loh. Oh ya pasti. Kita bahas apa dulu nih, negatif atau Negatif. positif? Negatif ya? Negatif dulu deh. Kalau sisi negatifnya yaitu Oke. yang pertama, sekarang banyak orang, ngerasa nggak sih sekarang tuh banyak orang yang sifatnya tuh individualis, Nolep kayak ya. nolep gitu kan, Bener. bahasa gaulnya sekarang nolep gitu. Kayak apa namanya tuh introvert. Introvert, benar. Introvert. Soalnya sekarang kan kayak internet tuh mudah diakses gitu kan, Benar jadi banget. mereka tuh kayak lebih bahagia di dunia mereka sendiri daripada bersosialisasi sama orang-orang. Punya dunia sendiri Yoi. gitu ya. Oke, kalau tadi kan kita udah bahas sisi negatif ya, berarti pasti harus ada positifnya nih. Apa nih? Nah, kalau sisi positifnya itu jadi apa ya, Banyak. banyak orang yang bisa memasarkan produk mereka, produk Dagangan. jualan mereka, Apa, dagangan ke luar negeri. Jadi pasarnya tuh lebih luas. Lebih luas gitu. perekonomiannya ya. Jadi itu juga bisa membantu perekonomian negara juga. Benar-benar banget tuh. Nah, gitu. Jadi yang kita bahas kali ini tentang apa sih? Nah, tentang apa ya? Jadi ya kayak Ngeblank gitu guys, kayak gitu. Bener banget. Jadi poin-poin terpentingnya kita nggak boleh semena-mena di dalam internet. Kita harus Betul. jadi manusia yang berpegang betul. teguh pada moral. Jadi jangan semena-mena sama orang lain. Jangan nyalahin konten yang ada Benar. di internetnya ya, tapi diri sendiri yang harus Kita menjaga. introspeksi diri sendiri aja. Betul Kalau banget. memang salah, kita ingetin aja secara baik-baik. Kalau nggak mau diingetin ya udah.
ya udah itu salah kamu Urusan. sendiri. Urusan dia sama Tuhan. Nah, teman-teman, makasih ya udah dengerin podcast kita yang pertama kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Like,